Dalam kasus ini, Boni tantang kalian tebak pelakunya. Kasus ini rumit, minim petunjuk dan minim saksi, tapi kondisi korban sangat jelas jika itu bukan kecelakaan. Kasus ini hampir menjadi kasus misterius yang tak terpecahkan. Penasaran dengan ceritanya? Jangan skip videonya, supaya kalian paham ke ceritanya dan mampu menebak pelakunya. Saya Boni. Yuk kita mulai. Ari dan Maya adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 10 tahun. Mereka dikenal sebagai pasangan yang harmonis di lingkungan sosial mereka. Namun, di balik itu, Ari memiliki hubungan gelap dengan seorang wanita bernama Lia yang juga merupakan rekan kerja Maya. Ari dan Lia telah menjalin hubungan rahasia selama beberapa bulan. Pada malam tahun baru, Ari dan Maya diundang untuk menghadiri pesta di rumah teman mereka. Lia juga diundang, namun Ari memutuskan untuk tidak mengajak Lia dengan alasan bahwa dia harus bekerja. Selama pesta, Maya, Ari, dan teman-teman mereka merayakan malam tersebut dengan penuh semangat. Ketika pesta hampir berakhir, Maya pergi ke kamar mandi di lantai atas. Sekitar 30 menit kemudian, teman-teman mulai mencari Maya yang tidak kunjung kembali. Mereka menemukan Maya tergeletak tak bernyawa di kamar mandi, dengan luka-luka serius di kepalanya. Kejadian ini mengejutkan semua orang. Polisi segera turun tangan untuk menyelidiki kematian Maya. Mereka menemukan bahwa kamar mandi terkunci dari dalam, sehingga tidak mungkin seseorang keluar atau masuk tanpa kunci. Di sisi lain, tidak ada tanda-tanda perampokan atau kekacauan di rumah. Ari diperiksa sebagai saksi, namun dia memberikan alibi yang konsisten. Lia, yang tidak ada di pesta tersebut, juga diperiksa dan tidak ditemukan indikasi bahwa dia terlibat dalam kejadian ini. Tidak ada bukti konkret yang mengarah pada pelaku tertentu, dan semua saksi yang hadir di pesta juga tidak melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Polisi memeriksa jejak digital ponsel Maya dan tidak menemukan sesuatu yang mengarah ke kasus ini. Semuanya terlihat baik-baik saja. Jika melihat kondisi jasad Maya, semua orang pasti yakin bahwa ini adalah kasus pengambilan nyawa, tapi minimnya bukti dan saksi. Dan hanya Maya sendirian yang ada di lokasi pada saat itu, menyebabkan penyelidikan kasus ini menemui jalan buntu. Namun polisi tetap di jalur yang sebenarnya, bahwa dalam setiap kasus seperti ini adalah orang terdekat dan orang pertama yang menemukannya, serta orang terakhir yang bersamanya adalah orang yang benar-benar harus diinterogasi. Namun Maya ditemukan bersama semua teman dan suaminya yang membuat kesimpulan bahwa tak mungkin mereka melakukan bersama. Dan orang terakhir yang bersama Maya tidak ada lagi kecuali mereka semua. Otomatis polisi berulang-ulang menginterogasi mereka. Walau interogasi secara terpisah, tapi mereka menjawab dengan jawaban yang solid dan tak terbantahkan. Setelah penyelidikan mendalam, penyebab kematian Maya dinyatakan sebagai akibat dari kecelakaan yang sangat jarang terjadi, di mana Maya terjatuh dan kepala terkena benda keras di kamar mandi. Meskipun banyak spekulasi mengenai kemungkinan motif dan pelaku, tidak ada bukti yang mengarah pada seseorang dan kasus ini tetap tidak terpecahkan. Namun polisi menyimpan sangat rapi berkas-berkas kasus ini sampai 7 bulan berikutnya. Seorang detektif wanita bernama Monica, kita sebut saja sebagai Moni. Dia baru ditugaskan di area tersebut dan membuka beberapa berkas hingga menemukan berkas tentang Maya. Karena kasus ini terlalu jelas bahwa tak mungkin terjadi secara alami menimpa seseorang dengan luka yang tak seharusnya, maka detektif Moni mempelajarinya dengan lebih detail. Detektif Moni mengunjungi tempat Maya ditemukan dan menginterogasi tuan rumah. Tuan rumah menceritakan ulang kasus tersebut, dan Moni juga mengunjungi Ari untuk interogasi lebih lanjut. Ari menjawab semuanya kronologi dan beberapa undangan pesta. Yang tidak hadir hanya Lia, dan tak mungkin jika Lia terlibat karena dia tak ada di tempat, tapi Ari juga mengakui bahwa Lia adalah selingkuhannya pada saat kejadian itu terjadi. Pada detik ini, Moni langsung bilang ke polisi lainnya, "Saya tahu pelakunya." Pada detik ini, Boni ingin kalian tebak siapa pelakunya. Yang pertama ada teman-teman pesta, yang mana mereka ada bersama Maya, dan mereka pula yang menemukan Maya pertama kali di kamar mandi. Yang kedua ada Lia.
Dia tak ada di tempat, tapi dia memiliki motif yang kuat karena Maya adalah istri Ari, dan Ari adalah selingkuhan Maya. Yang ketiga, ada Ari. Ari memiliki motif kuat, dia punya selingkuhan pada saat kejadian itu terjadi, dan dia juga berada di dalam pesta tersebut. Kalian boleh menebak siapa di antara mereka yang potensi menjadi pelaku. Boni kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke, pastikan jawaban kalian sudah dikunci rapat-rapat, dan untuk mengetahui pelakunya kita kembali lagi di awal. Ari dan Maya adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 10 tahun. Ari memiliki hubungan gelap dengan Lia, seorang wanita yang juga merupakan rekan kerja Maya. Ari dan Lia telah menjalin hubungan rahasia selama beberapa bulan. Pada malam tahun baru, Ari dan Maya diundang untuk menghadiri pesta di rumah teman mereka. Lia, yang juga diundang, tidak datang karena Ari mengatakan ke teman yang lainnya bahwa Lia harus bekerja. Selama pesta, Maya pergi ke kamar mandi di lantai atas. Beberapa saat kemudian, teman-teman mulai mencari Maya yang tidak kunjung kembali. Mereka menemukan Maya tergeletak tak bernyawa di kamar mandi dengan luka-luka serius di kepalanya. Ari merasa tertekan oleh hubungan gelapnya dengan Lia. Dia takut bahwa Maya akan mengetahui hubungan tersebut dan menghancurkan kehidupan keluarganya. Ari mengetahui bahwa Lia sangat cemburu dan bisa melakukan sesuatu yang ekstrim jika dia merasa posisinya terancam, maka dari itu Ari tak mengajak Lia dalam pesta tersebut dan tak memperbolehkan Lia untuk ikut. Dan juga Lia yang mengetahui dia tak diajak pesta padahal dia diundang. Dia sangat marah tapi dalam hatinya saja, namun Lia tetap pergi ke pesta diam-diam. Pada saat Lia nyampe di tempat pesta, dia telat dan dia juga sempat berpikir takutnya si Ari marah, namun Lia pada saat itu ingin pergi ke toilet, yang mana akses menuju toilet ini tak perlu melewati pesta. Lia hanya melewati samping bangunan untuk mencapai toilet di lantai atas. Setelah Lia selesai di toilet, dia melihat dari kejauhan bahwa Maya sepertinya akan pergi ke toilet. Dia mengambil batu yang kebetulan ada di area tersebut, dan dia merasa ini kesempatan untuk selesaikan Maya. Lia bersembunyi di dalam toilet, dan ketika Maya masuk, Lia langsung menyerang kepala Maya, hingga akhirnya Maya terjatuh, dan Lia terus menyerang untuk memastikan Maya benar-benar habis. Batu itu kemudian dicuci dan dibawa oleh Lia karena dia merasa bahwa batu itu berbahaya jika diketahui polisi. Lia juga membuka kawat pengikat selang pada keran air untuk menarik kunci dari luar hingga seolah pintu dikunci dari dalam. Kemudian Lia bergegas pergi. Kejadian eksekusi ini berlangsung sangat cepat, diperkirakan kurang dari 3 menit. Pada saat Maya ditemukan, Lia sudah jauh dan kemungkinan sudah makan pecel dan tahu bulat di depan rumahnya. Hal ini menjadikan alibi yang sangat kuat untuk Lia. Bahkan kasus ini bisa dikatakan hampir mustahil bisa terungkap pelakunya. Dengan bukti tambahan dan pengakuan Ari, polisi akhirnya dapat menghubungkan Lia dengan kejahatan tersebut. Lia ditangkap dan diadili atas tuduhan pembunuhan. Kasus ini menekankan bagaimana hubungan rahasia dan kejahatan dapat saling berkaitan dengan cara yang sangat tragis, karena sejak zaman dahulu, detektif belajar bahwa hubungan asmara ternyata sangat dekat dengan kasus pengambilan nyawa. Jika Anda suka pada pembahasan kasus tebak pelaku seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya suka ke kisah horor tebak pelaku. Dan share juga ke teman kalian yang saat ini sedang studi menjadi detektif. Dan Boni akan lebih sering lagi membawakan tebak pelaku untuk pelajaran kemungkinan langkah yang harus diantisipasi.